Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apa. Siapa yang hari ini tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sekarang ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Di sekitar kita masih banyak virus corona yang tidak bisa kita lihat dan tentunya sangat membahayakan, bahkan dapat mengancam keselamatan kita, keluarga, dan semua orang yang ada di dekat kita. Karena itu, Ibu tidak bosan untuk mengajak dan mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan gerakan 3M: memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum belajar, marilah kita berdoa dahulu agar apa yang kita lakukan hari ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku, mana semangatnya? Tepuk semangat. Semangat. Oke. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, dan subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat undangan, seperti ulang tahun, kegiatan sekolah, kenaikan kelas, dan lain-lain. Tujuan yang kedua, menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia mempertahankan kedaulatannya. Materi pada hari ini adalah mengidentifikasi jenis-jenis surat undangan, pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda, cara mempertahankan kemerdekaan. Nah, anak-anak, banyak peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dan patut dirayakan bersama orang lain. Untuk itu, diperlukan surat undangan untuk merayakannya bersama orang lain. Tahukah kamu, surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Surat undangan dibedakan menjadi 3 jenis. 1. Undangan resmi. Undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya digunakan untuk kepentingan kedinasan. Yang kedua, undangan setengah resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan maupun instansi atau organisasi. Dan yang ketiga adalah undangan tidak resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan, seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran. Nah, anak-anak,
Setiap surat mempunyai bagian-bagian sendiri, mempunyai bagian masing-masing. Bagian-bagian dalam surat meliputi 1. Kepala surat, 2. Nama dan alamat tujuan, 3. Pembuka surat, 4. Isi surat, 5. Penutup surat, dan 6. Tempat dan tanggal surat. 7. Pembuat surat. Lihatlah pada bagian-bagian yang diberi tanda. Setelah kita mengetahui jenis-jenis undangan, maka kita bisa mencari persamaan dan perbedaannya dari ketiga surat tersebut. Apa perbedaan dan persamaan dari undangan resmi, undangan setengah resmi, undangan tidak resmi? Persamaannya adalah dari ketiga surat tersebut sebagai surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Sedangkan perbedaannya dari ketiga surat tersebut, undangan resmi mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Undangan setengah resmi mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan atau organisasi. Undangan tidak resmi mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan dinas, untuk kepentingan perorangan. Anak-anak, dalam kehidupan kita sehari-hari, di lingkungan kita banyak terjadi peristiwa seperti menyublim. Perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita. Salah satu perubahan wujud yang mungkin tidak kita sadari adalah penyubliman. Contohnya, kapur barus yang diletakkan di dalam lemari pakaianmu dalam beberapa hari akan mengecil dan menghilang. Kapur barus merupakan benda padat yang dalam waktu tertentu berubah wujud menjadi gas. Kapur barus mengalami penyubliman. Jadi, menyublim adalah peristiwa berubahnya wujud benda dari padat ke gas. Anak-anak, usaha dan kegiatan pembangunan di negara kita sudah dilakukan sejak negara merdeka oleh pemerintah hingga sekarang. Pembangunan nasional Indonesia merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Artinya, pembangunan semua aspek dan bidang kehidupan. Tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga manusia Indonesia seutuhnya. Ada banyak kegiatan pembangunan yang perlu dilakukan untuk mengisi kemerdekaan ini. Kegiatan mengisi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia didapatkan dengan cara yang tidak mudah dan tidak murah. Bertahun-tahun, para pemimpin bangsa ini berupaya dengan berbagai macam cara untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa ini. Ribuan nyawa manusia juga telah melayang dalam upaya ini. Kini, Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Namun, banyak hal yang harus dilakukan untuk mengisinya dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang seutuhnya, seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini. Generasi penerus bangsa harus mengupayakan agar pembangunan manusia seutuhnya ini dapat dilakukan terus-menerus dengan berbagai cara. Cara-cara yang dapat dilakukan antara lain adalah mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia,
Hal ini dapat dimulai dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila sebagai dasar negara dan mengenal budaya bangsa sendiri. Rasa cinta tanah air dan bangsa dapat dipupuk dan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sederhana seperti mengunjungi berbagai daerah di Indonesia dan mengenal cara hidup dan nilai-nilai masyarakatnya. Selain itu, kemerdekaan harus diisi dengan kualitas manusia Indonesia. Para pemuda hendaknya dapat menggunakan masa bangsa dengan menuntut pendidikan setinggi-tingginya dan berkarya untuk membangun negara. Berbagai teknologi hendaknya dikuasai untuk memajukan kehidupan berbangsa, bernegara, dan menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. Pembangunan sarana dan prasarana. Anak-anak, pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang dilakukan untuk menunjang kegiatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan manusia guna mencapai kesejahteraan. Di antaranya pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembangunan pasar, pembangunan sekolah, dan juga pembangunan tempat-tempat ibadah. Faktor pendukung dan penghambat pembangunan nasional. Faktor pendukungnya, sumber daya alam atau SDA. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar seperti minyak mentah, gas alam, timah, dan emas. Faktor pendukung berikutnya adalah sumber daya manusia atau SDM. Pertambahan atau perkembangan penduduk dapat membantu menambah tenaga kerja dari waktu ke waktu. Faktor pendukung yang ketiga adalah letak geografis Indonesia yang strategis. Dan faktor pendukung yang berikutnya adalah teknologi yang canggih atau modern. Sedangkan faktor penghambat antara lain: 1. Sumber daya manusia yang berkualitas rendah. Berikutnya adalah malas dan kemiskinan. Modal atau investasi yang masih sedikit, dan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Itulah tadi faktor-faktor pendukung dan penghambat pembangunan nasional. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Silahkan kalian kerjakan tugas-tugas yang ada di buku kalian, buku tema 7, subtema 3, pembelajaran 1, halaman 151 sampai 161. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.